Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kemantran. Berjumpa lagi dengan Pak Guru di pembelajaran daring di hari yang pertama, hari Rabu. Ya, karena hari Selasa kemarin kita telah melaksanakan kegiatan field trip, ya. Kemudian di hari Rabu ini Pak Guru akan menyampaikan materi tema 7, ya, tema 7 sub tema 1 pembelajaran yang pertama, kedua dan ketiga. Karena ini sudah masuk di tema 7, maka anak-anak bisa dibuka pulpena 2D-nya. Karena tema 7 ada di pulpena 2D, ya. Di pulpena 2D itu ada tema 7 dan tema 8. Karena pulpena 2C-nya sudah selesai, silakan nanti pulpena 2C-nya sudah bisa dikumpulkan untuk diambil nilai tugasnya. Insya Allah bulan April untuk yang 2A nanti guru barunya sudah ada, ya. Nanti ada partnernya Pak Guru, ya, guru baru, ya, yang akan mengisi di 2A-nya. Silakan bagi santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kemantran yang pulpena 2C-nya sudah selesai, nanti bisa dikumpulkan sama Pak Guru dulu, ya. Nanti Pak Guru tumpuk biar nanti bersama guru baru merekap nilai tugasnya. Langsung kita masuk ke tema 7 subtema 1. Sekarang masuk ke tema 7 yaitu kebersamaan. Sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Oke, setelah kita berdoa, kita memohon kepada Allah semoga pembelajaran daring hari ini bisa dilaksanakan dengan baik dan anak-anak bisa mengikutinya dan bisa paham apa yang disampaikan oleh Pak Guru pada pembelajaran hari ini. Silakan nanti disimak tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Pembelajaran pertama, subtema 1, pembelajaran pertama, ya, kebersamaan di rumah. Yang pertama kita masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Pada pembelajaran pertama
yang absen 1 sampai 15 tadi sudah mengikuti sebagian pembelajarannya secara langsung ya, secara luring atau langsung tadi ya sudah mengerjakan 2 soal tadi di pulpena. Bagi yang absen 6 sampai absen 16 sampai 27 nanti bisa mengikuti dari pertama sampai akhir. Nah, untuk absen yang 1 sampai 15 silakan nanti bisa mengikuti juga, nanti tinggal menyesuaikan yang tadi di sekolah sampai mana, tinggal diteruskan. Pada pembelajaran pertama, ya, bahasa Indonesia, yaitu pengertian fabel. Ya, fabel itu apa? Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Ya, ulangi, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, yang absen 1 sampai 15 tentunya sudah paham ya. Berbagai jenis hewan. Ya. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Ya, cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang atau bodonan ya, orang temenan ya. Cerita hayalan. Ya. Jadi cerita fiksi ya. Fabel itu termasuk cerita fiksi, yaitu cerita hayalan. Ya, cerita yang dibuat berdasarkan hayalan dari si pengarang ya. Diulang lagi, fabel itu cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Nah, tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Nah, fabel itu termasuk cerita fiksi. Nah, cerita fiksi itu apa? Fiksi itu artinya ya hayalan. Ya, tidak terjadi beneran ya, hanya hayalan dari pengarang. Sekarang masuk ke muatan matematika KD 3.7 dan 4.7, yaitu mengenal pecahan setengah atau 1/2 ya. Nah, pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Bagian dari kesatuan ya. Nih contohnya ada apel. Apel itu kalau satu itu penuh ya. Satu apel. Nah, yang dinamakan pecahan berarti apel itu sudah terbagi. Ya, sudah terbagi karena kita mengenal pecahan 1/2, berarti apel ini dinamakan 1/2 apabila apel itu sudah terbagi menjadi 2, disigar, seret. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah pecahan. Yang ini nilainya 1/2 atau setengah, 1/2 atau setengah. Ya. Nah, apel utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian dari 2 potong apel dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2 atau dibaca setengah. Ya, 1/2 dapat dinyatakan dalam bentuk A/B. Ya, A merupakan pembilang dan B itu merupakan penyebut. Sampai sini jelas ya. Jadi dinyatakan pecahan apabila bilangan itu sudah tidak utuh lagi ya. Nah, sekarang lanjut ke materi berikutnya. Masuk ke muatan SPTP KD 3.2 dan 4.2, yaitu membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Ya.
Pada sehari-hari kita mendengar banyak bunyi, ada bunyi kuat, juga ada bunyi yang lemah. Contoh bunyi kuat adalah saat bel sekolah berbunyi. Nah, itu bel yang lama ya. Kalau bel sekarang pakainya musik ya. Kita mendengar suara bel dengan kuat. Ya. Bunyi lemah contohnya saat kita berjalan. Ya, kamu bisa mendengarnya, namun bunyinya terdengar lemah. Ini contoh ya, kaki melangkah, rep, tap, 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 tap ya, tapi terdengar lemah. Itu contoh gampang ya. Ya, kita di sini hanya membedakan antara bunyi ya, bunyi yang kuat dan bunyi yang lemah. Nah, pada pembelajaran kedua, ya masih muatan bahasa Indonesia, KD 3.8 dan 4.8, ya. Ciri-ciri fabel. Nah, fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Nah, berikut adalah ciri-ciri fabel. Yang pertama apa? Yang pertama menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Ingat, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Nah, kalau fabel yang modern contohnya di televisi ya, yang dalam bentuk video atau film, yaitu Tom and Jerry. Nah, itu kan tokohnya kucing dan tikus ya. Kemudian yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Ya. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Ya, ada alur ceritanya. Ya. Yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita. Ada pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Itu ciri-ciri fabel ya, atau dongeng tentang hewan. Pada pulpena 2D di situ ada dongeng judulnya Kura-kura dan Siput ya, Kura-kura dan Siput. Di situ ada pesan-pesan kebaikan ya, bahwa si kura-kura yang suka menasihati tupai untuk berhati-hati, tetapi tupainya malah mengabaikannya. Nah, akhirnya terjadi ya. Di situ isi dongengnya atau cerita tupai dan kura-kura, si tupai mengambil apel ya, apelnya jatuh ke kolam ya. Nah, kura-kura sudah menasehatinya, walaupun kura-kura sering diejek oleh tupai dan tupai selalu mengabaikan ya nasihat dari kura-kura. Kura-kura tetap mau menolong tupai, yaitu mengambilkan apel yang terjatuh di kolam. Jadi itu pesan-pesan kebaikannya di situ. Walaupun sudah diejek dan tidak didengarkan nasihatnya oleh tupai, kura-kura tetap berbaik hati menolong tupai. Pembelajaran kedua muatan PPKN 3.3 dan 4.3 yaitu mengenali ciri khas teman yang ada di sekolah. Ya. Setiap orang itu memiliki ciri khas. Ya. Ciri khas ada yang dapat dilihat secara langsung, yaitu ciri tubuh atau fisik, misalnya bentuk rambutnya atau warna kulitnya, tinggi badannya, dan juga bobot tubuhnya. Kalau di kelas 2B ya banyak sekali ciri-cirinya ya, kayak Mbak Kalista ya. Ciri bentuk tubuhnya kecil mungil ya, suaranya cemengkreng ya, walaupun kecil tapi suaranya cemengkreng ya. Itu ciri-ciri ya, ciri-ciri yang bisa dilihat dari bentuk
tubuhnya. Ada juga ciri khas yang tidak terlihat secara langsung, yaitu sifatnya, misalnya rajin, jujur, dan rendah hati, ya. Atau sifatnya, ya, itu yang tidak terlihat tetapi ya bisa diketahui, ya. Ada yang terlihat yaitu seperti bentuk tubuh dan juga ada yang tidak terlihat, ya, yaitu sifatnya, ya. Ada yang rajin, jujur, dan rendah hati, itu ciri-ciri yang tidak terlihat, ya. Tapi kalau yang terlihat itu biasanya bentuk tubuh, fisik, baik itu rambutnya, ya, atau tinggi badannya, bobot tubuhnya, atau besar tubuhnya, ya. Tiap kelas pasti anak-anaknya atau orangnya mempunyai ciri sendiri-sendiri, ya, mempunyai ciri khas. Nah, di sini anak-anak yaitu hanya mengenali ciri khas teman di sekolah. Nah, ciri tubuh kita dan teman-teman beragam. Ya, meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman dengan rukun karena kita itu semua makhluk ciptaan Tuhan, ya. Kita dapat menggunakan perbedaan kita untuk kebaikan. Misalnya apa? Untuk membantu teman. Nah, inilah yang membuat keindahannya, ya, yang membuat indahnya, ya, kebersamaan, ya, bareng-bareng, ya. Karena kita itu ciptaan Tuhan, ya, kita berbentuk berbeda-beda. Jika kita saling mengejek, berarti kita sama saja mengejek Tuhan, mengejek Allah. Karena manusia itu ciptaan Allah. Jika kalian, ya, anak-anak mengejek temannya, berarti anak-anak sama saja mengejek Allah. Karena teman, ya, manusia itu ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah. Jika anak-anak saling mengejek, berarti sama saja mengejek Allah. Nah, di sini nggak boleh, ya. Meskipun, ya, ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya, ada yang rambutnya keriting, ya, itu adalah ciri masing-masing orang, ya, yang terlihat dari bentuk fisik tubuhnya. Nah, dari perbedaan itu akan menjadi indah jika kita mengisinya dengan saling membantu, ya, saling tolong menolong, ya, saling melengkapi. Coba kalau manusia di dunia ini gendut semua, ya, atau kurus semua, ya, tidak lengkap, ya. Makanya diciptakan berbeda-beda itu untuk saling melengkapi. Nah, pada pembelajaran ketiga muatan PPKN, KD-nya masih 3.3 dan 4.3, yaitu keberagaman warna kesukaan teman yang ada di sekolah. Nah, setiap orang itu memiliki warna kesukaan, ya, yang berbeda-beda. Nah, warna kesukaan teman dapat berbeda dengan warna kesukaan kita. Kita harus dapat menghargai warna kesukaan orang lain meskipun berbeda dengan kita. Ya, contoh, Pak Guru sukanya warna biru muda, ya. Terus istrinya sukanya warna ungu. Nah, itu kan hanya perbedaan sedikit aja, ya, hanya perbedaan warna kesukaan. Harus saling menghargai. Yang suka biru ya biru, yang suka ungu ya ungu, yang suka merah ya suka merah. Biarin saja karena selera orang itu berbeda-beda. Ya, dari perbedaan itu akan saling melengkapi, berwarna, ya. Kalau hanya melihat perbedaannya saja, ya, kalau semua orang sukanya warna biru semua,
kurang indah ya. Makanya setiap orang mempunyai ya warna yang berbeda-beda itu akan saling indah ya. Pelangi saja berwarna-warni, merah, kuning, hijau ya, berwarna-warni ya. Itu akan melengkapi ya. Dunia ini akan terasa lengkap jika saling melengkapi ya. Kalau biru semua ya nggak bagus juga ya, merah semua juga nggak bagus ya. Tapi kalau Pak Didi sukanya biru ya, Kalista sukanya merah, Jessica sukanya pink ya, terus Mas Apta sukanya kuning, nah kan berwarna-warni ya. Jadi akan terasa indah ya, akan terasa berwarna. Nah, tugas kita di sini yaitu hanya menghargai perbedaan atau kesukaan dari teman ya, kesukaan warna ya. Kita tidak boleh saling mengejek, oh kamu sukanya ungu, ungu kan orang apik, nah nggak boleh ya. Apik kan abang, nah nggak boleh. Saling menghargai di sini tugasnya yaitu untuk saling menghargai, yaitu perbedaan warna kesukaan teman. Masuk ke muatan bahasa Indonesia masih KT 3.8 dan 4.8 yaitu peristiwa penting dalam fabel. Ya. Fabel merupakan cerita yang tokohnya diperankan oleh hewan. Nah, hewan yang diceritakan di dalam fabel umumnya memiliki sifat seperti manusia. Masih ingat kamu ya di dalam buku itu kamu sudah baca apa belum? Yang kemarin berangkat sudah ya. Cerita tupai dan kura-kura. Di dalam fabel terdapat peristiwa-peristiwa penting. Nah, disitulah peristiwa pentingnya ya, yang bisa anak-anak nanti ambil kebaikannya saja, ya, yang tidak baik dibuang. Ya, dalam fabel ya itu ada kesan atau peristiwa penting ya yang bisa dijadikan yaitu apa rujukan ya peristiwa-peristiwa yang baik-baik saja yang bisa diambil hikmahnya ya itu yang di dalam Bupana 2D ya itu ada cerita tupai dan kura-kura ya. Nah, perhatikan tabel peristiwa penting berikut. Nah, dalam peristiwa cerita kura-kura dan tupai, ya, peristiwanya apa? Yang pertama, kura-kura memberi saran kepada tupai untuk berhati-hati saat memetik buah apel. Yang kedua, tupai tidak menuruti saran dari kura-kura. Nah, ini yang tidak boleh ditiru ya. Tupai tidak menurut ya sama saran dari kura-kura. Yang ketiga, tupai terpeleset dan apel yang dipetiknya jatuh ke kolam semua ini ya. Akhirnya terpeleset karena tidak mendengarkan nasihat dari kura-kura. Ini contoh peristiwa-peristiwa dalam fabel atau cerita kura-kura dan tupai. Nah, sekarang masuk ke muatan matematika pada pembelajaran ketiga, KT 3.7 dan 4.7. Mengenal pecahan 1/3. Kalau tadi 1/2, sekarang mengenal pecahan 1/3. Kalau 1/2 berarti 1 dibagi 2, dipecah menjadi 2. Sekarang mengenal pecahan 1/3. Namanya saja 1/3. Berarti bilangan itu dibagi menjadi 3. Nah, pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Ingat, pecahan itu merupakan bagian dari kesatuan. Ini contoh setengah, digabung, seret jadi 1. Berarti merupakan bagian dari kesatuan. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar, ya, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 ya, atau dibaca 1/3 atau 1/3. Pada pecahan 1/3, 1 merupakan pembilang, ini pembilang
Ya, dan 3 merupakan penyebut atau pembagi. Ya, 1 dibagi 3. Nah, bisa dilihat ini apa ini? Pizza-pizzanan ya. Contoh pizza ini kalau seperti ini masih utuh, berarti 1 pizza ya. Nah, akan dibagi menjadi 3, pecah menjadi 3, disigar sama banyak, seret, seret, seret. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini nilainya 1/3, 1/3, 1/3. Dibagi menjadi 3 dari kesatuan ini, ya dibagi menjadi 3. Jika digabungkan lagi, ini akan menjadi 1. Seperti itu ya. Terima kasih. Semoga siswa bisa memahami materi pada video daring hari ini ya, dan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran tatap muka. Jangan lupa ya, latihan soal yang ada di Pupena 2D pada pembelajaran 1, pembelajaran 2 dan 3 dikerjakan ya. Sebagai tolak ukur atau pemahaman anak dalam menyimak video pembelajaran daring ini. Ya. Jangan lupa saat berangkat yang sudah selesai, Pupena 2C-nya bisa dikumpulkan karena akan direkap nilai tugasnya. Insya Allah bulan April yang kelas 2A-nya ada guru baru yang akan menemani Pak Guru ya untuk berpartner ya dalam pembelajaran di kelas 2 ini. Ya. Jangan lupa selalu tetap semangat dan jaga protokol kesehatan ya, karena dari pihak pemerintah masih belum mengizinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ya, meskipun kita berangkat pakai shift-shiftan ya. Tetap semangat. Jangan lupa dalam berdoa, dalam sholat kita memohon kepada Allah semoga wabah pandemi ini cepat selesai biar kita bisa mengikuti pembelajaran tatap muka secara penuh ya. Sebelum Pak Guru akhiri, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari Pak Guru untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Pak Guru akhiri. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.